Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Irfan Nopri Silalai, NPM 2085257, Prodi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Medan Raya. Pada kesempatan kali ini saya akan berbicara untuk memenuhi kebutuhan atau memenuhi tugas saya kepada dosen pengampu saya, yaitu Bapak Kolik di bidang mata kuliah kewirausahaan. Adapun tema yang saya angkat kali ini adalah di bidang peternakan, khususnya ayam petelur. Mengapa saya mengangkat tema tersebut? Saya melihat dari banyak sisi. Yang pertama adalah sisi penduduknya. Masyarakat Indonesia sangat banyak penduduknya dan menyukai konsumsi telur, karena telur ini dapat digunakan sebagai bahan masakan, khususnya nasi goreng, kemudian dibuat untuk minuman yang sehat. Ketiga, seperti jamu. Keempat, mie telur dan sebagainya. Nah, atas dasar hal itu maka saya berkeinginan untuk membuat pembahasan mengenai UMKM di bidang ayam petelur. Untuk lebih lanjut, mari simak video berikut ini. Adapun latar belakang mengapa saya mengambil tema di bidang UMKM ayam petelur. Yang pertama adalah karena penduduk Indonesia merupakan salah satu penduduk yang terbesar di dunia. Nah, atas dasar itu saya memiliki keputusan bahwasannya Indonesia pasti banyak memerlukan sandang pangan, khususnya telur ayam ini. Nah, kemudian yang kedua adalah telur digunakan berbagai macam produk makanan dan minuman seperti martabak telur, nasi goreng telur, tahu telur, telur gulung, jamu, testi, dan lain-lain. Table of contents ada 3. Yang pertama, menetapkan produk. Yang kedua, identifikasi calon pembeli. Yang ketiga, mempersiapkan operasional atau memulai usaha. Yang pertama, menetapkan produk. Saya sangat tertarik dengan usaha ayam telur ini. Tentu ada alasan, ada beberapa faktor yang saya telah amati yang menjadi alasan saya. Yang pertama adalah dilihat dari kebutuhan pasar. Konsumsi telur yang tinggi disebabkan karena masyarakat sudah memahami kandungan gizi yang terdapat dalam telur. Diketahui memiliki 41 macam kandungan gizi, dari mulai vitamin A hingga vitamin D. Yang kedua, dilihat dari produktivitas ayam petelur. Nah, ayam petelur ini dapat menghasilkan telur. Satu ekor ayam telur dapat mampu menghasilkan kurang lebih 250 hingga 280 butir per tahun. Kemudian yang ketiga, dilihat dari kemudahan budidaya. Nah, ayam petelur ini termasuk tidak terlalu sulit untuk menyediakan kandang untuk tumbuh kembang ayam dan rajin membersihkannya. Kemudian rutin memberi makan, minum, serta menyediakan tempat untuk mengalami telur. Keempat, dilihat dari harga jual. Nah, harga jual ini menjadi faktor yang penting. Nah, kemudian telur ayam bisa dikatakan lumayan stabil, bahkan di momen tertentu bisa mengalami kenaikan hingga berkali lipat. Misalnya ketika memasuki momen Ramadan atau Idul Fitri atau akhir tahun. Kestabilan harga ini tentu menguntungkan bagi para pelaku usaha ternak ayam petelur. Kelima, dilihat dari segi keuntungan. Untuk ternak ayam 6.000 ekor, peternak tersebut bisa memperoleh keuntungan sebesar 476.203.250. Bahkan jika memulai dengan usaha ternak ayam petelur 100 ekor, tetap bisa memperoleh keuntungan yang cukup besar. Kemudian B, identifikasi calon pembeli atau yang kedua. Pertama, maksudnya adalah agar konsumen lebih tertarik sehingga memilih produk kita, maka ada 3 kunci. Yang pertama adalah servis atau pelayanan, yang kedua adalah kemudahan, yang ketiga adalah terjangkau.
Apabila ketiga program ini sudah diterapkan, maka ketertarikan konsumen atas produk kita menjadi lebih tinggi. Kedua, di era sekarang yang serba modern, bukanlah hal yang sangat sulit untuk mempromosikan produk kita. Ada banyak cara tentu atau metode. Salah satunya kita bisa bekerja sama dengan para pemilik usaha yang membutuhkan telur dari tataran supermarket, minimarket, kelontong atau pasar. Atau mungkin bisa bermitra dengan para pengusaha kuliner yang membutuhkan telur dengan cara menjadi agen, atau bisa juga menjual telur secara langsung melalui online shop atau pasar yang lebih luas. Ketiga, agar pelanggan kita tetap membeli produk kita, tentu kita harus bersikap sebagai pelayan, dalam artian berikanlah pelayanan terbaik kepada pelanggan, baik dari sisi emosional hingga keterjangkauan harga produk, serta mampu memahami karakter dan kemauan pembeli. Hal ini akan membuat pelanggan lebih diperhatikan. Adapun yang ketiga atau terakhir, yaitu mempersiapkan operasional kerja. Di sini ada penjelasannya, bisa kita lihat masing-masing. Nah, untuk total keuntungan ayam petelur dari 100 ekor saja selama satu periode, artinya selama 24 bulan, yaitu selama masa aktif, selama ayam petelur ini bisa berproduksi dengan baik, yaitu di kisaran 67 juta sekian selama satu periode. Kesimpulan yang dapat kita ambil adalah di dalam menetapkan jenis usaha dan mewujudkannya diperlukan penelitian terlebih dahulu agar usaha yang kita jalankan bisa berkembang seperti kemauan kita. Salah satunya usaha ayam petelur, kita dituntut harus memiliki modal, pengetahuan perawatan, hingga pengetahuan market. Ini bertujuan agar telur-telur yang ayam kita produksi memiliki market dan harga jual yang sebanding dengan usaha kita. Ini dokumentasinya, contoh atau gambar, ada ayam dengan sedang makan ya, dan suplemen organik untuk menunjang kualitas pakan ayam petelur. Ada pakannya dan suplemen organiknya seperti ini. Ini adalah kandang ayam. Demikian hasil pembahasan kita pada kali ini. Saya ucapkan terima kasih.